Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari dan ada suatu pembahasan yang mau saya bahas di sini, yaitu tentang ciblek. Jadi sebenarnya konten kita ini tentang murai batu, cuma masih banyak, banyak yang bertanya tentang ciblek ya, yaitu dari bagaimana supaya bisa produksi, kemudian bagaimana menyatukan dengan murai batu ya, dan masih banyak lainnya. Jadi yang mau saya bahas adalah hal-hal yang mungkin menjadi hal penting ketika teman-teman sekalian mau mencoba beternak ciblek ya. Dan sebelum melakukan beternak ataupun sebelum mau beternak, teman-teman harus mengetahui beberapa hal penting ini dulu ya. Nah, jadi murai batu jadi ciblek di sini sudah sering sekali berproduksi ya. Mungkin udah sekitar 3 tahunan di sini ya. 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahunan kayaknya. Nah, alhamdulillah itu dia produksi terus, tapi di sela-sela produksinya itu masih banyak masalah dan beberapa ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman juga harus mengetahui beberapa hal ini, yaitu si ciblek itu kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak dengan si murai batu ya. Jadi bukan hanya penjodohan dari cibleknya ya, kecocokan jantan dan betina si ciblek, tapi dengan lingkungan sekitar, yaitu murai batu dan burung yang lainnya itu juga harus selaras gitu ya, sejalan. Nah, dulu saya pernah ini bercerita, memang ini tentang cerita ya, cerita yang dijadikan ilmu nantinya. Nah, dulu pernah saya masukkan di sini burung-burung, yaitu cucak ranting, kemudian ada jenggot ya, kapas tembak ya. Nah, itu si ciblek bertelur, tapi sering anaknya kadang dibuang, kadang nggak menetas ya, ataupun kadang telurnya aja udah dibuang dan sarangnya dirusak. Nah, itu masalahnya karena burung-burung lain, yaitu seperti cicak ranting dan cicak jenggot, kapas tembak, itu berusaha mengganggu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Saya juga udah penasaran, nih kayaknya udah dirusak nih. Padahal kemarin ini udah ada telurnya. Nah, jadi burung-burung seperti itu biasanya saya coba singkirkan, dan hasilnya benar, si ciblek kembali berproduksi dan pernah menghasilkan anakan. Nah, murai batu masih di dalam sini ya. Nah, itu menandakan dengan murai batu dia tidak ada jadi masalah ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui, burung-burung yang di luar itu mengganggu atau tidak ya. Bukan hanya murai batunya, tapi burung-burung kecil yang mungkin teman-teman mau masukkan ke dalam aviari ya, itu berbahaya atau tidak ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kandang sendiri seperti ini ya, itu rasa saya tidak perlu dilihat dari sini ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, antara murai batu pun di aviari ini udah sering sekali berganti-ganti murai batu ya, mungkin udah 3 atau 4 kali juga gantinya. Nah, yang cocok itu hanya 1-2 ekor ya, sisanya itu nggak cocok. Termasuk yang sekarang itu dia kurang cocok ya. Kenapa saya katakan kurang cocok? Karena dengan murai batu yang sekarang ini, king killer ini ya, ini ekornya baru kecabut, itu karena berantem terus. King killer ini sudah saya sampaikan waktu saat di kandangnya di luar dulu, dia ini tipenya tipe kekuasaan ya, tipe penguasa ya. Jadi teritorial lah jatuhnya, seperti itu. Jadi dia itu kalau di wilayahnya dia harus paling menguasai, dan dia itu juga lumayan kejam murai batunya. Beda dengan murai batu yang lain itu, yang mungkin tetap ada, ibaratnya itu
perlawanan ya, tapi tidak nyampe merusak ya, tidak nyampe membunuh. Makanya saya namakan king killer itu ya itu. Dia ini lumayan ganas ya, dengan betina pun juga seperti itu kalau tidak cocok ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dengan murai batu yang lain itu ada dua macam dua murai batu lagi yang aman ya. Amannya seperti apa? Setiap dia bertelur itu akan menetas dan menghasilkan anakan dan tidak jadi masalah ya. Dan kemudian apalagi kemarin saya kosongkan, ini nggak ada murai batu. Nah, dia berproduksi aktif ya. Makanya sering saya posting di TikTok itu nyampe FYP ya. Nah, kalau teman-teman juga melihat ya, itulah dia. Nah, sekarang setelah itu nggak ada lagi. Makanya saya juga nggak pernah ngupload di TikTok tentang masalah ciblek ya, karena cibleknya ya seperti ini sekarang kondisinya. Nah, kalau pakan ini makan nggak jadi masalah karena ya ciblek kan itu kecil, jadi dia bisa makan kapan aja gitu ya. Nah, ini makan di sini. Jadi kalau ya gantian lah sistemnya, nggak perlu dijelaskan. Kalau murai batu makan ya dia nggak makan ya, jarang dia makan bersama. Tapi kalau misalkan dia bagus, cocok maksudnya, nah itu bisa saja dia makan bersama di sini ya. Pada saat saya ngasih makan dia datang nyerbu semua. Ini murai batunya, kita lihat ini dirusak nih kayaknya. Oh enggak, tuh kan, tuh ada anakan di situ. Anakan ada 2 ekor, anakan murai batu. Nah, ini nggak tahu juga itu kok nyampe kayak gitu sarangnya. Bisa jadi king killer juga ya, karena king killer, makanya saya katakan king killer ini bukan sekedar nama aja saya buat king killer, karena sifatnya juga seperti itu. Anaknya aja dibantai sering ya dulu, apalagi di sini alhamdulillahnya saya selalu tepat waktu ngasih makan dan saya lebih-lebihkan supaya apa? Supaya jantananya tidak emosi. Makanya anaknya alhamdulillah selamat ya. Nah, cuma ada satu indukan di sini yang tidak produksi, belum menghasilkan ya, udah bertelur tapi nggak netas ya. Sini nih. Kemarin telurnya 6, sekarang 5 ya. Itu tadi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, balik ke cerita ciblek karena ini tadi temanya ciblek. Cocok aja belum cukup ya. Ini cibleknya nih. Jodoh aja belum cukup, jantan betina aja belum cukup, tapi kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan ya. Ya mungkin kalau kondisinya udah cukup, ini udah cocok sama dia, banyak tumbuhan-tumbuhan di sini tempat dia main-main dan sebagainya ya. Tapi burung-burung di sekitarnya itu mungkin tidak cocok. Nah, itu saya masih bingung. Sekarang saya harus pilih salah satu, murai batunya apa cibleknya ya. Nah, karena sementara murai batunya masih produksi aktif dan anak king killer juga udah ditunggu-tunggu, udah lama, udah agak susah ya mendapatkannya. Ya makanya saya tahan aja dulu. Jadi si ciblek untuk sementara waktu ini saya ya seperti inilah. Saya tengok aja, saya tunggu aja bagaimana, dan masih cari-cari solusinya seperti apa ya. Kalau dipindahkan kayaknya ya susah juga. Nah, pada ribut gara-gara dengar ambulan. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang menanyakan, Mas cibleknya dijual nggak? Saya mau mengatakan dijual ya juga bingung. Yang mau belinya itu daerahnya daerah jauh-jauh semua ya, seperti Lampung katakanlah, atau di Pulau Jawa, di Kalimantan. Wah, gimana cara ngirimnya dan berapa harganya ya? Saya rasa lebih mahal ongkosnya ketimbang cibleknya kalau saya jual ya. Tapi kalau sekitaran sini, masih di sekitaran Bengkulu Utara ya, silahkan, monggo yang mau ngadopsi ya. Cuma sekarang kan teman-teman lihat sendiri nih, lagi off produksi, jadi jangan tanya dulu ada atau enggak, ready atau enggaknya ya. Yang pastinya enggak ada sekarang ini. Kalau ada pasti udah saya posting. Oke, untuk ciblek itu dulu. Jadi tema hari ini untuk ciblek, ada sedikit murainya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu teman-teman ketahui tentang ciblek, tapi karena waktunya juga terbatas ya, kita satu-satu saja ya bahasnya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanyakan di kolom komentar.
mudah-mudahan saya lihat, saya baca. Kalau misalkan memang pertanyaannya mewakili semua para ciblek ya, penghobi ciblek, nah nanti akan saya buatkan videonya khusus. Jadi cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.